Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Amma ba'd. Pertama yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para nyai, para ustadz-ustadzah, para tokoh masyarakat setempat, para hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaji, anak-anak, adik-adik, semuanya yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan yang paling utama, marilah kita manjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semuanya. Anugerah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dengan badan yang sehat wal afiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nikmat iman, nikmat Islam merupakan salah satu nikmat terbesar yang harus wajib kita syukuri bersama. Yang mudah-mudahan kita semuanya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu menjadi cita-cita tertinggi kita sebagai seorang muslim di dunia ini. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri teladan terbaik umat manusia yang membawa peradaban yang sangat besar dari zaman kegelapan, dari zaman yang tidak bermoral, zaman jahiliyah, zaman yang Islamiyah, zaman yang terang benderang dengan adanya cahaya naungan agama Islam. Agama yang sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, yang membawa kita kepada kebahagiaan dan keselamatan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semuanya mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya menjadi umat yang senantiasa taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berusaha taat kepada perintah Allah, kemudian kita taat kepada perintah Nabi kita, insyaallah kita menjadi orang yang selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan suri teladan bagi kita semuanya, umat manusia tanpa terkecuali. Maka trend center dalam akhlak siapa? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah karakter teladan umat manusia yang paripurna, yang utama, manusia terbaik, khairun nas, manusia terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri teladan yang baik. Ya, teladan yang baik. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan umat manusia seluruhnya. Ya, maka kita jangan sampai kehilangan teladan kita, figur siapa idola kita. Ya, misalkan dalam kehidupan masyarakat atau anak-anak generasi zaman now, zaman milenial, teladannya siapa, ya, idolanya siapa. Jangan sampai salah dalam memilih idola. Ya, jadi di antara idola-idola figur yang utama, yang pertama siapa? Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah figur yang utama dan paripurna, figur manusia yang utama dan paripurna. Kita mengambil hal baik dari orang lain, itu merupakan hikmah, pelajaran yang dapat kita ambil, ya. Dari orang lain hal yang baik yang kita ambil, itu pun hal yang bagus, ya. Tetapi jangan sampai kita melupakan bagaimana kita berakhlak, ya. Ya, kita bersikap, ya. Adanya sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah perbuatan, perkataan maupun diamnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kita ambil. Ya, mungkin kita sebagai manusia tidak bisa mencontoh 100% ya sebagaimana gambaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi minimal kita terus berusaha istiqomah mencontoh beliau Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita memperoleh cipratan berkahnya, ya, cipratan berkah daripada akhlak, berusaha mencontoh akhlak beliau yang agung, yang mulia. Ya. Makanya zaman sekarang krisis di mana-mana, ya, tidak hanya krisis ekonomi, ya, problem yang umum yang dirasakan oleh masyarakat, ya, tapi juga moral, etika, adab, nah, itu juga tidak kalah penting, ya. Ya, mudah-mudahan kita semua terus berusaha di zaman yang modern ini, zaman global ini, kita tidak kehilangan pegangan figur contoh teladan umat manusia. Ya, karena Nabi adalah diutus sebagai inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam, ya. Jadi tidak hanya umat Islam sebenarnya, ya, yang menjadi contoh, beliau menjadi contoh bagi umat Islam semata, tapi bagi seluruh alam, ya, membawa rahmat, ya, menjadi perisai benteng keselamatan, ya, perantara beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah sendiri yang memerintahkan beliau, ya, untuk berdakwah, ya, ke seantero dunia, ya. Diteruskanlah oleh para sahabat Nabi, kemudian para tabiin, dan generasi para ulama, ya, sampai sekarang. Makanya pewaris para nabi siapa? Warasatul anbiya, ya, pewaris para nabi al ulama, ya, yaitu ulama, ya. Saya pun sama, ya, mengikuti alim ulama, ya, dalam fatwanya, ya, yang terkait problem yang ada, itu mengikuti ulama, karena ulama adalah pewaris para nabi. Itu kita ambil hal yang baiknya, kita ambil praktekkan dalam kehidupan kita, ya. Esensinya pada pokoknya kita mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, ya. Tapi kita belajarnya kepada ahlinya, yaitu ulama, ya. Mereka yang alim, ya, tetap belajar, ya. Adapun
misalkan guru ngaji, tokoh ustadz yang level marhalah keilmuan di bawahnya, ya tetap kita mengaji kepada ulama yang memiliki kompetensi keulamaan, ya, memiliki hak dalam fatwa, ya tentu yang sudah memiliki kredibilitas dalam tingkatan bahsul masail dalam fatwa tersebut, ya. Jadi tidak sembarangan, ya. Maka ya kita sewajarnya saja, ya. Makanya dalam agama Islam ini kita diperintahkan untuk tawasud, bersikap tawasud. Tawasud itu pertengahan, ya. Jadi keras tidak, terlalu lembut atau ini juga tidak, ya balance biasa saja, ya. Kita bersosial dengan cara yang baik, bergaul dalam kehidupan sosial masyarakat, kita berakhlak dengan akhlak yang baik, mengutamakan akhlak, etika, ya, atau bahasa orang Jawa bilang unggah-ungguhnya, sopan santunnya, tata kramanya, ya, tata kramanya. Ini juga hal yang sangat penting untuk dipraktekkan, ya. Jadi makanya kata Gus Baha, bawalah Islam dengan cara yang mudah, karena Islam ini mudah, ya. Tinggal bagaimana dalam membawakan ajaran agama Islam tersebut, ya. Mudah-mudahan sedikitnya tausiah atau kultum yang bisa sampaikan ini bisa bermanfaat kita semua, agar kita semangat dalam mengamalkan mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita, dan mengambil hal baik dari orang lain. Jadi hal yang tidak baik dari orang lain, apapun itu, kita tidak perlu ambil atau tidak perlu menirunya. Maka tirulah hal baiknya dari orang lain, dan kesampingkan hal yang tidak baiknya. Jangan sampai orang lain seperti itu, misalkan berlaku tidak baik, kita ikuti, jangan, ya. Maka ambillah hikmah itu pelajaran agama yang baik seperti apa, yang tidak baik dalam realita kehidupan seperti apa, kita tinggalkan, kita jauhi, kita berusaha ambil sisi yang baiknya, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.